Langkah-langkah kegiatan praktikum pertumbuhan dan perkembangan. Praktikum ini diberikan dalam pembelajaran online pada mata pelajaran biologi kelas 12. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah kompetensi dasar 4.1, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Petunjuk praktikum. 1. Tugas bersifat individu. 2. Bahan praktikum didapat dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, waktu pelaksanaan 2 minggu terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang keempat, praktikum dilaksanakan di rumah masing-masing. Materi pada tayangan ini merupakan contoh sederhana. Kalian dapat mengembangkannya lagi, tetapi tidak boleh menyimpang dari tema pembelajaran kita. Tema kegiatan praktikum ini adalah pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Judul praktikum yang kalian tulis dalam laporan kalian yaitu pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Dan tujuan praktikumnya yaitu mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Alat-alat yang harus kalian persiapkan di rumah kalian masing-masing adalah 6 buah gelas mineral, yang nanti gelas mineral tersebut kalian beri label. Yang kedua adalah kapas, yang ketiga mistar, yang keempat sendok, yang kelima alat tulis, yang keenam tentunya adalah kacang hijau. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama, siapkan 6 buah gelas air mineral dengan ukuran yang sama dan bagian dasarnya telah dilubangi. Yang kedua, siapkan 6 lembar kertas label dan masing-masing tulis dengan A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Kemudian, ke-6 lembar kertas label tersebut tempelkan kepada gelas air mineral tersebut. Kalian dapat melihat contoh penempelan label yang ditempel pada gelas air mineral. Gelas yang bertuliskan A dan B menunjukkan 2 jenis perlakuan, 2 variabel bebas yang ingin diketahui pengaruhnya pada praktikum atau pada percobaan ini. 1, 2, dan 3 menunjukkan jumlah ulangan dari tiap-tiap perlakuan, sehingga terdapat label A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Langkah ketiga, masukkan kapas yang telah dibasahi dengan air ke dalam tiap-tiap gelas. Langkah yang keempat, letakkan biji kacang hijau ke dalam tiap-tiap gelas. Masing-masing gelas berisi 2-3 butir kacang hijau. Catatan, biji kacang hijau yang dimasukkan ke dalam tiap-tiap gelas sebelumnya telah direndam ke dalam air terlebih dahulu selama kurang lebih 6 jam. Dan biji tersebut saat direndam nampak tenggelam. Jangan gunakan biji yang saat direndam itu mengapung. Langkah yang kelima, letakkan 3 gelas yang berlabel A, A1, A2, dan A3 di tempat yang terang atau di tempat yang terkena cahaya matahari. Dan 3 gelas yang berlabel B, B1, B2, B3 di tempat yang gelap, yaitu di tempat yang tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Amati dan catat pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau masing-masing gelas setiap harinya. Yang kalian perlu perhatikan adalah jika dalam 1 gelas itu tumbuh 2 atau 3 tanaman, kalian hanya cukup memperhatikan atau mengamati salah satu saja yang pertumbuhannya paling baik.
Lakukan pengecekan terhadap kelembapan kapas. Jika terdapat kapas yang kering, segera tambahkan air sehingga kelembapannya sama dengan kelembapan yang lain. Amati perlakuan A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Hitung tinggi tanaman dengan menggunakan mistar dalam sentimeter. Catat tinggi tanaman setiap harinya pada tabel pengamatan. Setelah itu, kalian analisis perlakuan A dan perlakuan B. Catat pada tabel hasil analisis tinggi tanaman. Kalian juga membuat grafik pertumbuhan tinggi tanaman. Sumbu Y itu menunjukkan tinggi tanaman dalam sentimeter. Sumbu X itu menunjukkan hari pengamatan. Laporan percobaan yang kalian buat itu kalian buat dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF. Dan setelah itu kalian kirim melalui Google Classroom. Format laporan sebagai berikut. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah latar belakang, yang keempat hipotesis. Yang kelima, hasil dan pembahasan terdiri dari tabel pengamatan, tabel analisis, dan grafik pertumbuhan, serta pembahasan. Yang keenam, kesimpulan. Jangan lupa foto-foto kegiatan praktikum kalian masukkan juga ya pada laporan praktikum kalian. Ibu berikan juga klasifikasi tanaman kacang hijau yang nantinya kalian bisa masukkan juga ke dalam laporan kalian. Tayangan ini hanya rancangan saja, kalian boleh menambahi, tetapi kalian tidak boleh keluar dari tema yang sudah Ibu berikan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.